Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia karena kita telah menerima, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang organis gereja yang sedang berlatih memainkan lagu ciptaan daripada Felix Mendelssohn. Tetapi saudara, ia masih saja belum dapat memainkan lagu itu dengan baik. Karena kesal, sang organis lalu dia membereskan perlengkapan musiknya dan ia hendak pergi. Tetapi ia tidak memperhatikan kalau ada seorang yang masuk dan duduk di bangku gereja. Saat organis itu beranjak pergi, orang itu maju ke depan dan bertanya kepada organis itu, apakah ia boleh memainkan lagu itu tadi? Lalu sang organis mengatakan, saya tidak pernah mengizinkan siapapun menyentuh organ ini. Tapi sang bapak ini, dia terus memohon. Beberapa kali dia memohon dengan sopan. Dan akhirnya sang organis yang galak itu dengan berat hati mengizinkan orang itu memainkan organnya. Orang itu duduk, lalu kemudian mulai memainkan musik yang indah, sehingga alunan musiknya memenuhi gereja itu. Setelah selesai, sang organis itu bertanya dan kaget, siapakah Anda? Lalu kemudian bapak ini mengatakan, saya Felix Mendelssohn. Dia kaget, ternyata lagu yang dinyanyikan tadi oleh dia adalah diciptakan oleh Felix Mendelssohn. Makanya dia sangat bersyukur. Dia katakan, seandainya tadi saya tidak izinkan Bapak memainkan organ ini dengan lagu ini, saya tidak akan pernah mengenal Bapak sebagai pencipta dari lagu yang tadi saya mainkan yang saya belum bisa. Saudara, seringkali kita terlalu ingin memainkan nada-nada kehidupan kita sendiri dan berjuang dengan kekuatan kita sendiri, melarang sang pencipta memainkan musik yang indah dalam hidup kita. Sering kita menutup hati kita kepada sang pencipta yang maha mulia itu untuk berkarya di dalam kehidupan. Saudara-saudara,
sesungguhnya tanpa Kristus yang hadir dalam hidup kita, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Amin. Itulah sebabnya di bagian firman Tuhan pagi ini, Paulus kembali menegaskan bahwa jemaat yang berada di dalam Kristus adalah jemaat yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Jemaat yang ada di dalam Kristus adalah jemaat yang telah diperkaya oleh karya Kristus yang mulia. Saudara, kita ada di minggu-minggu sengsara. Ya, di akhir bulan nanti kita akan 29 kita memperingati hari kematian Kristus. Dan tanggal 31 kita memperingati hari Paskah. Maka minggu-minggu ini namanya minggu-minggu sengsara. Kita mengenang bagaimana Kristus yang adalah Allah itu sendiri, tetapi kemudian dia mengosongkan dirinya dan kemudian turun ke dalam dunia yang hina. Dia mengambil alih segala keberdosaan kita dan menimpakan di dalam dirinya segala dosa-dosa kita untuk dia bawa di atas kayu salib. Karya yang sempurna Kristus telah kerjakan di dalam hidup kita. Sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan. Sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Sesuatu yang tidak bisa kita atasi mengenai masalah yang besar dalam hidup kita, yaitu dosa. Tetapi melalui Kristus semua diselesaikan dengan sempurna oleh Dia. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa mereka adalah jemaat yang berada di dalam kasih karunia Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Bukan karena usaha, bukanlah karena mereka mendapatkannya dengan kebaikan, tetapi semua bermula dari kasih daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa jemaat yang berada di dalam Kristus telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Jadi di dalam Kristus kita tidak lagi hidup di masa lalu bagi dosa, tetapi kita hidup di masa kini bagi Allah. Dulu kita dikuburkan, sekarang kita dibangkitkan di dalam Kristus. Artinya bahwa hidup kita sekarang adalah hidup yang berharga, hidup yang berarti, hidup yang memiliki tujuan, hidup yang memiliki arah. Karena kita telah menerima hidup itu sendiri di dalam Kristus. Kita tidak lagi dibawa kematian, tetapi kita telah dibawa kepada suatu hidup yang berarti untuk kita hidup bagi Allah. Kita yang telah menerima kasih karunia menjadi satu dengan Kristus dan terus hidup bersamanya. Berarti bahwa kita yang telah dibebaskan akan terus dibebaskan dari dosa. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi orang yang telah berada di dalam kasih karunia Allah adalah orang yang telah dipersatukan di dalam Kristus. Sehingga kita hidup bersamanya. Saudara, satu berita yang besar, bahwa ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, itu artinya saudara dan saya hidup bersamanya untuk seterusnya. Kalau kita hidup bersamanya untuk seterusnya, artinya saudara-saudara bahwa kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Kita ada di dalam perlindungan Allah. Kita ada di dalam naungan Allah. Hidup kita dilingkupi oleh Allah.
Karena apa? Karena kita telah dipersatukan di dalam Kristus. Dipersatukan di dalam Kristus bukan dalam tempo yang sementara, tetapi di sini dikatakan dipersatukan untuk selamanya. Amin. Bahkan saudara-saudara, ketika suami dan istri dipersatukan, maka itu hanya dipersatukan, ujungnya apa? Kematian. Betul? Tetapi ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, itu dipersatukan, ujungnya adalah apa? Kekekalan. Sampai selama-lamanya. Dari sekarang selama-lamanya, kita tetap di dalam Kristus. Kita telah dipersatukan oleh Kristus. Maka itu sebabnya saudara-saudara, ini adalah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ikatan yang tidak bisa diputuskan. Saudara-saudara. Ikatan ini adalah ikatan yang paling tinggi. Dan ikatan itu diikat oleh apa? Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa itu. Dia mengikat dirinya kepada kita supaya kita ada di dalam ikatan dengan Dia untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak bisa dipisahkan dengan Kristus di dalam situasi apapun. Itulah sebabnya Paulus di dalam surat Roma mengatakan, apa yang dapat memisahkanku dengan Kristus? Tidak ada. Kita tidak bisa dipisahkan dengan Kristus sekalipun kita mati. Kematian kita hari ini tidak bisa memisahkanku dengan Kristus. Karena aku sudah diberikan hidup. Hidup itu adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara. Jadi bersama dengan Kristus itu adalah sebuah sukacita yang besar. Artinya bahwa kita tidak menanggung sendiri. Kita tidak menghadapi sendiri kehidupan ini. Tetapi seringkali seseorang merasa sendiri. Dia merasa dia tidak ada orang lain. Dia merasa dia menghadapi sendiri permasalahannya. Bukan karena Tuhan tidak bersama dengan dia. Tetapi karena posisi hatinya yang salah. Pemahamannya yang salah. Karena dia mengira Tuhan tidak bersama dia. Kalau saudara percaya dan meyakini bahwa Tuhan bersamamu. Itu artinya waktu engkau menghadapi masalah. Engkau menghadapi pergumulan. Engkau menghadapi kesulitan. Dia pun juga menanggung bersama. Amin. Itu maksudnya hidup bersama dengan Kristus. Kemudian saudara-saudara yang ketiga dikatakan apa oleh Paulus? Kita yang telah menerima kasih karunia tidak lagi di bawah kuasa maut, tetapi di dalam kehidupan Kristus. Ayat 8 sampai 10 saya bacakan kepada kita. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita yang telah menerima kasih karunia Allah, ya, kita sudah ada di dalam kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Saudara, orang yang memiliki kehidupan Kristus itu adalah orang yang mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi 2 minggu yang lalu saya khotbah yaitu hidup yang mencerminkan kemuliaan Allah. Orang yang memiliki Kristus, orang yang menghidup di dalam Kristus, maka dia akan mencerminkan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, jadi kalau saudara dan saya sudah memiliki kehidupan Kristus, maka disitulah terpancar kehidupan Kristus melalui hidup kita. Jadi melalui kehidupan kita sehari-hari, maka orang akan melihat kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Kita adalah gambar. Kita adalah peta dari Allah. Jadi melalui kehidupan kita, maka dunia akan mengenal kehidupan Kristus yang sesungguhnya.
melalui keindahan, melalui kebaikan, melalui kasih yang kita miliki, maka di sana saudara-saudara tercermin kehidupan. Makanya kita belajar meneladani siapa? Meneladani kehidupan Kristus. Di dalam hal apa? Di dalam hal kasih. Di dalam hal pengorbanan. Bagaimana saya sebagai orang Kristen, bagaimana kehidupan Kristus? Dia adalah orang yang rela berkorban. Bagaimana saya mengikut Tuhan? Apakah saya masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Tidak. Kristus tidak pernah memperhitungkan. Dia tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Dia menyerahkan seluruh hidupnya. Diserahkan dengan sepenuh hati dan dengan sukacita. Bagi saudara dan saya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Pengorbanan kita dengan waktu kita. Kita masih hitung-hitungan dengan waktu kita dengan Tuhan. Pengorbanan kita dengan uang kita. Apakah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita masih hitung-hitungan? Sekedar mengasihi, asal mengasihi, hanya ucapan di mulut. Atau sebuah kasih yang diwujudkan melalui sebuah kenyataan, sebuah bukti, sebuah pengorbanan. Bagaimana di dalam kita melayani? Apakah kita sudah memiliki prinsip seperti Kristus melayani? Bagaimana dengan kesetiaan kita? Apakah kesetiaan kita teruji? Meskipun ada masalah, ada halangan, ada tantangan, tetapi kita terus maju sampai pada akhirnya. Bagaimana dengan kerendahan hati kita? Apakah kita belajar seperti kerendahan hati Kristus? Yang memberikan tempat yang utama kepada Tuhan. Sama seperti Kristus memberikan tempat yang utama kepada kita. Kerendahan hati itu bukannya sebuah sikap bahasa tubuh. Tetapi kerendahan hati itu adalah sebuah sikap hati yang mempersilahkan Tuhan sebagai yang paling utama di dalam hidup. Jadi saudara, orang yang rendah hati itu tidak diukur dari bahasa halusnya, bukan dari gayanya, bukan dari kelembutan tajamnya, bukan. Tetapi bagaimana sikap hatinya mengutamakan Tuhan, memberikan porsi, memberi keutamaan kepada Tuhan. Bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kerendahan hati, saudara. Ada orang yang kelihatan sopan banget, bahasanya lembut banyak, tetapi orang yang sombong. Ya, tapi ada orang yang kelihatan galak, tetapi orang yang rendah hati. Kenapa? Dia sering memberikan waktu kepada kita untuk menguasai. Itu kerendahan hati. Memberikan tempat yang utama bagi orang yang lain. Mencari apa yang menjadi kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan diri sendiri. Kita punya kepentingan diri sendiri. Kita punya keinginan, kita punya kesenangan. Tetapi karena ini adalah untuk Tuhan, aku relakan. Saudara-saudara, jadi kita yang telah menerima kasih karunia Allah, kita adalah orang yang memiliki kehidupan Kristus. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah. Amin. Kenapa hidup kita indah? Kenapa hidup kita bahagia? Karena di dalamnya ada Kristus. Makanya sering kita melihat, ini orang ya lagi susah, ya, sudah miskin, tetapi hidupnya kok manis kan?
Indah sekali saya melihat. Kenapa? Karena yang dicerminkan adalah kehidupan Kristus. Jangan cerminkan kehidupan dunia di dalam hidup kita, saudara. Karena itu sifatnya akan sementara. Dia akan kabur. Kalau engkau punya kekayaan besar, lalu engkau pancarkan kekayaan kepada orang lain, sehingga kekaguman itu sifatnya sementara. Karena suatu hari engkau juga mungkin tidak punya uang. Engkau yang sehat, engkau yang kuat, jangan engkau pancarkan itu kepada dunia. Karena suatu hari engkau akan sakit, suatu hari engkau akan lemah, engkau tidak akan bertahan. Engkau yang punya jabatan yang tinggi, bukan itu yang dipamerkan, bukan itu yang dipancarkan kepada dunia, kepada orang yang lain. Bukan kehidupan itu. Karena suatu hari engkau akan turun dari jabatanmu dan engkau tidak menjadi orang biasa. Tetapi ketika engkau dan saya memiliki kehidupan Kristus itu sendiri, maka kehidupan itu akan terus tercermin bahkan sampai engkau mati. Amin. Di dalam kesusahanmu bisa memancarkan kemuliaan Kristus. Di dalam kesulitan, di dalam keberhasilanmu, di dalam kesuksesanmu, maka kehidupan Kristus akan terpancar. Itulah kehidupan. Saudara-saudara yang terakhir, kita yang telah menerima kasih karunia Allah akan memutuskan untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah sebagai apa? Sebagai alat kebenaran. Itu yang tadi dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Paulus sudah mengatakan bahwa kita telah dibebaskan dari dosa. Kita telah dibebaskan dari maut. Kita telah menerima kehidupan Kristus. Karena itu sekarang hidupmu dipakai sebagai senjata. Senjata apa? Senjata kebenaran. Ketika hidup kita dipakai sebagai senjata, senjata sebagai alat untuk berperang, ya toh, melawan kuasa yang lain. Artinya bahwa orang Kristen terpanggil sebagai senjata-senjata, sebagai alat untuk mengalahkan, menaklukkan musuh. Senjata-senjata yang berfungsi. Di militer itu saudara, ya, saya tidak tahu apakah setiap hari, tetapi yang jelas ya, itu selalu ada pemeriksaan senjata. Ya. Apakah tiap pagi mungkin atau sekali seminggu komandan kumpulkan seluruh prajurit dan dia mengecek senjata. Apakah senjata itu masih berfungsi atau tidak berfungsi? Betul? Apa senjata itu sudah berkarat atau masih belum berkarat? Selalu diperiksa. Prajurit saudara, sebelum mereka ke medan perang, di batalion, salah satu apa yang mereka lakukan adalah membersihkan senjata. Seringkali saya melihat di kompi, di batalion, itu prajurit-prajurit ini kerjaannya mereka gosok-gosok senjata. Dulu Abri Masudesa itu pernah tinggal di rumah kami selama 3 bulan. Ya. Jadi mereka dikasih kamar di depan. Nah, seringkali saya intip. Ya, karena mereka tinggal di rumah kami. Nah, tentara-tentara Abri Masudesa itu selalu tiap hari gosok-gosok itu senjatanya. Senjatanya digosok-gosok terus, dibersihkan terus. Supaya apa dibersihkan terus? Supaya berfungsi dengan baik. Senjata kalau tidak berfungsi dengan baik tidak ada artinya. Apa artinya saudara Anda mau pergi berperang? Ayo. Saudara angkat senjata. Tetapi
saudara tidak bisa menembak. Pelurunya nggak keluar. Itu konyol. Maksudnya apa? Orang Kristen itu setiap saat harus perlu dibersihkan, adik. Orang Kristen setiap hari, saudara-saudara, dia harus perlu diperbaharui. Perlu dilatih setiap hari. Karena apa? Setiap hari kita sedang berhadapan dengan musuh. Siapapun kita. Setiap hari kita selalu berhadapan dengan godaan. Setiap hari kita berhadapan dengan kesulitan. Setiap saat kita berhadapan dengan tantangan. Yang ingin menaklukkan kehidupan kita. Yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Yang ingin mencerai-berikan kita. Karena itu kita sebagai alat, sebagai senjata yang hidup di dalam dunia, kita harus mengisi kehidupan kita dengan apa? Kebenaran. Kita harus membersihkan kehidupan kita melalui apa? Yaitu melalui firman Tuhan. Hidup kita akan terus diperbaharui. Saya tidak mengatakan bahwa kita adalah orang yang sempurna, karena justru kita adalah orang yang tidak sempurna, kita adalah orang yang bisa gagal, kita adalah orang yang bisa jatuh. Karena itu saya membutuhkan Tuhan untuk terus memperbaharui saya, membersihkan saya melalui apa? Firman Allah. Kenapa firman Allah? Karena firman Allah itu dikatakan air. Air hidup. Membersihkannya dengan air. Air kehidupan, yaitu firman Allah. Sehingga anggota-anggota tubuh kita, supaya kehidupan kita maksudnya, itu berfungsi. Tangan kita berfungsi. Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk bekerja untuk Tuhan. Kaki kita berfungsi. Pergi ke mana? Pergi untuk melayani Tuhan, mencari jiwa. Ada lagu sekolah minggu itu. Ya. Tanganku kerja untuk Tuhan, kakiku pergi mencari jiwa. Nah, kan gitu. Mulutku memuji Tuhan. Saudara, semua berfungsi. Telingaku berfungsi. Karena saya bersihkan. Saya menjadi orang yang suka dengar-dengar firman Allah. Saya tidak menutup telinga saya kepada firman Allah. Saya tidak menjadi bosan ketika saya dengar firman Allah. Saya tidak menjadi tertidur karena firman Allah. Saudara, kalau saudara sampai tertidur dengar firman Tuhan, itu berarti telinga saudara sudah ada masalah. Itu perlu dibereskan. Harus segera dibereskan. Amin. Karena nanti bukan hanya tertidur. Kalau itu dibiarkan terus, dia bukan hanya tertidur. Bisa mati. Tidak bangun lagi. Gitu loh maksudnya. Kalau masih tertidur kan masih bisa bangun. Tapi kalau sudah mati gimana? Nggak bangun lagi. Ya. Seperti teman saya waktu tahun yang lalu. Ya. Suaminya itu dengan dia mau melayat. Pagi itu jam 8. Karena kebaktian pemakaman. Sudah janjian dengan teman. Temannya udah datang ke lekson, jam 8 pagi. Istrinya sudah bangun duluan karena mempersiapkan. Tapi suaminya masih tidur. Lalu kemudian saudara, istrinya sudah siap itu karena temannya sudah menjemput mau naik mobil bareng. Ya, sudah di depan rumah. Bapak itu tidak turun lagi karena sudah janjian. Tinggal kalau dia sudah tinggal kelekson. Ya kelekson. Istrinya, oh tunggu dulu ya. Saya panggil bapak dulu di kamar. Masuk dia di kamar. Saudara tahu, waktu dia bangunkan suami, ternyata suaminya udah tidak ada. Dia sudah tidur, bukan tidur lagi. Tapi udah dibangunkan, Pak. Tidak bangun. Teriak dia. Nah, temannya yang lagi nunggu mau melayat, saudara. Mau ikut kebaktian pemakaman teman juga. Dia kaget, ada apa yang terjadi? Dia turun dari mobilnya lalu, kenapa? Akhirnya mereka tidak jadi ikut. Ini dibawa justru kembali ke rumah
Kalau tertidur masih bisa. Kalau masih tidurnya masih lebih dalam, ya, nah, tinggal siram dengan air saja kan gitu. Kalau misalkan dia tidak bangun, gitu bangun, ini masih nggak bisa tidur, ya siram aja dengan air, pasti dia bangun toh. Kalau tidur, tapi kalau sudah mati, mau bangunkan siapa? Sudah. Kita adalah senjata Allah. Kita ditempatkan di dunia ini sebagai senjata-senjata Allah. Sebagai senjata-senjata kebenaran. Supaya kita menembakkan kebenaran. Supaya kita menularkan kebenaran. Amin. Supaya kita mengeluarkan kebenaran melalui senjata yang kita punya. Bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran, kalau pelor kebenaran tidak ada? Itu loh. Ya kan? Saudara kejar itu perampok. Awas kau, tak tembak lu. Lalu perampoknya bilang, tembak. Tak lu. Tidak ada keluar pelor. Ternyata apa? Tidak ada peluru. Ya kan? Makanya banyak orang Kristen lebih takut kepada setan. Kenapa takut sama setan? Karena tidak ada pelurunya. Ya kan? Kalau sudah ada pelurunya, setan lu kemana tuh? Tembak lu dengan firman Tuhan ya. Dia pasti akan lari. Itu mas. Nah sudah. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa hidup sebagai alat kebenaran? Ya kan? Yaitu ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara lihat kalimat di situ di dalam ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi apa? Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi apa? Bagaimana caranya hidup kita bisa menjadi alat kebenarannya? Yaitu ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menjadi alat kebenaran Allah kalau hidup kita tidak serahkan kepada Allah. Karena itulah Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, kamu sudah ditebus, kamu sudah dibebaskan, kamu sudah dipisahkan dari maut. Sekarang kamu hidup. Kamu sudah memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang mulia, kehidupan yang indah, kehidupan yang menarik, yaitu kehidupan Yesus di dalam dirimu. Sekarang kamu harus serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena waktu itu mereka, saudara, masih dibelenggu oleh ikatan-ikatan dunia. Mereka berpikir bahwa kalau mereka hidup menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, lalu bagaimana hidup saya nanti? Masa semua sama Tuhan? Itu loh. Lalu untuk saya apa? Seringkali kita berpikir seperti itu, saudara. Masa saya hidup hanya untuk Tuhan? Masa saya hidup hanya untuk kepada tidak? Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti Tuhan memakai Maria. Tuhan memakai Maria bukan karena dia cantik, bukan karena dia berbakat, tetapi karena dia berserah kepada Tuhan. Saat dia berserah kepada Tuhan, saat itu Tuhan memakai dia. Kalau misalkan tidak ada kalimat dari Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti apa yang kau kehendaki. Tidak mungkin, saudara-saudara, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Demikian juga seperti misalkan Hana, seperti Abraham. Memang ada 3 penghalang dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah ketakutan. Yang kedua keangkuhan. Yang ketiga itu kebimbangan.
Tiga hal ini yang membuat seseorang tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena merasa takut. Karena merasa angkuh. Saya tidak butuh Tuhan, tidak perlu Tuhan, saya bisa sendiri kok. Saya bisa mengatur hidup saya bisa mengontrol hidup saya bisa hidupi hidup saya bisa cari makan sendiri, saya bisa berusaha sendiri. Sampai sekarang saya masih hidup, masih sehat, masih kuat, bahkan tambah sehat. Untuk apa Tuhan? Untuk apa saya melayani Tuhan? Untuk apa saya harus dipakai sebagai alatnya? Itu keangkuhan. Dan yang ketiga, kebimbangan. Kalau nanti waktuku saya serahkan sama Tuhan, lalu bagaimana aku cari makan? Kalau aku tiap minggu ke gereja, lalu bagaimana kalau aku dipecat oleh bosku? Itu loh. Kalau aku melayani dan memberikan waktuku, nanti bagaimana keuanganku? Istri dan anak-anak saya siapa yang kasih makan? Namanya Pak Noi nanti kasih makan, Pak Pendeta nanti kasih makan, majelis nanti kasih makan. Sorry ya. Saudara, sering kali ini menjadi apa? Kebimbangan kita. Sehingga kita tidak sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Padahal prinsip Alkitab, ketika engkau telah menyerahkan hidupmu secara totalitas, di sana Tuhan yang bekerja. Kapan kita melihat Tuhan bekerja? Pada saat engkau sudah menyerahkan hidupnya. Saya belajar sudah 20 tahun prinsip ini, saudara. Mulai dari tahun 2000, bahkan lebih ya. Tahun 2000 saya pernah saksikan. Saya belajar bagaimana Tuhan itu hidup. Melalui saya praktek lapangan. Saya mengalami satu keadaan yang sulit. Tidak ada makanan, tidak ada uang. Tapi saat itu Tuhan bekerja. Sampai hari ini. Simple hidup ini. Sudah, simple. Apa Tuhan tidak tahu? Apa yang baik untuk saya? Apa yang saya butuh? Tapi kenapa kita sulit? Karena kita bimbang. Masa iya sih? Ya toh? Saudara. Belajar mentaati Tuhan. Arti dari penyerahan diri kepada Allah itu apa? Artinya percaya. Seperti Abraham percaya pada pimpinan Tuhan tanpa tahu kemana Tuhan akan membawanya. Seperti Hana menanti janji Tuhan tanpa tahu kapan itu terjadi. Ada ketaatan. Dan yang ketiga, penyerahan diri itu artinya apa? Siap dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Alat apa? Alat kebenaran. Ini penting sebagai. Artinya bahwa kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dipakai oleh Tuhan itu sebagai alat kebenaran, itu adalah sebuah hal yang mulia, sebuah hal yang indah, sebuah hal yang agung. Karena kita senjata. Senjata bukan senjata yang salah, tetapi senjata yang mulia, yaitu senjata kebenaran. Nah, karena itu saudara-saudara, biarlah hidup kita belajar seperti Kristus telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kita untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Ia datang ke dalam dunia, ia kemudian siap menderita untuk kita, disiksa dengan kesengsaraan, menderita dengan segala kesakitannya. Karena apa? Karena kita. Karena ia mengasihi kita, karena ia mencintai kita, dan karena ia mau kita menjadi alat bagi kebenaran. Karena itu kita yang telah menerima kasih karunia Allah, hari ini pun kita juga dipanggil sebagai alat bagi kebenaran. Apakah saudara mau menjadi alat bagi kebenaran? Apakah saudara takut menyerahkan diri kepada Allah? Apa mungkin masih saudara bimbang, khawatir dengan kehidupan ini, sehingga itu menghambat, menghalangi saudara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Mari kita belajar kepada Abraham, belajar kepada Maria, belajar kepada Hana, belajar kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan.
orang yang dipakai sebagai alat bagi kebenarannya, itu adalah orang yang diberi penghormatan oleh Allah. Saudara-saudara, sekarang lagi menanti penentuan hasil KPU. Siapa yang jadi presiden dan wakil presiden. Setelah ditetapkan siapa presiden dan siapa wakil presiden, maka yang ditunggu-tunggu oleh orang apa? Hah? Apa? Makanan gratis. Iya, perwujudannya. Tetapi yang konkret dulu apa? Yang ditunggu orang itu siapa menteri-menterinya? Makanya kan saya udah beredar ini kan, ya, bocor-bocoran dan sebagainya. Menarik. Nanti siapa yang akan menjadi menteri-menterinya? Karena itu penting kan? Penting. Karena kalau salah, maka satu kebijakan yang baik tidak akan tersampaikan, tersalurkan. Ya, makanan gratis yang bagus, tetapi kalau menteri yang menanganinya tidak bagus, maka nanti penyalurannya tidak bagus kan gitu. Yang harusnya 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna, jadi hanya 2 sehat, 1 sempurna kan gitu. Jadi ada yang kurang kan bisa. Yang harusnya bisa 1 liter menjadi hanya setengah liter misalkan, karena penyaluran. Maka perlu orang. Maka sekarang orang juga menunggu. Orang menanti, mungkinkah saya dipakai? Mungkinkah saya akan bisa masuk lagi di kabinet? Mungkinkah saya bisa punya jabatan menteri? Kenapa? Itu adalah sebuah kesukacitaan, amin. Itu yang ditunggu. Nah saudara-saudara, hari ini sehari ini saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi alat bagi Dia. Amin. Untuk menjadi mitranya, untuk menjadi bagian di dalam kerajaannya. Karena itu saudara-saudara, ketika kita dipakai sebagai alat kebenarannya, hidup kita dipakai sebagai alat kebenarannya, ini adalah hidup yang paling indah. Karena engkau tidak bekerja kepada presiden yang bisa hanya 5 tahun, 10 tahun sudah selesai. Tetapi engkau sedang melayani kepada Raja segala raja. Engkau dan saya telah bekerja kepada Raja yang kekal. Sehingga semua yang kita kerjakan itu juga bersifat kekal. Karena itu Alkitab mengatakan, apa yang kau sudah lakukan pada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa tidak pernah sia-sia? Karena kita mengerjakannya kepada Raja yang kekal. Dan kita melakukannya, kita berbuat untuk apa? Untuk kerajaan yang kekal.